Selamat pagi dan selamat bersekutu di kebaktian GKI Kafung Polri. Minggu ini adalah minggu Prapaskah keempat. Masa Prapaskah adalah masa persiapan umat Tuhan untuk menyongsong perayaan Paskah dengan lebih menghayati imannya secara pribadi, yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus. Marilah kita membuka kehidupan kita dan meresapi dengan sungguh iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Padamkanlah nafsu diri kita, sehingga Kristus yang berkuasa atas hati dan hidup kita. Berpalinglah dari segala kenikmatan dunia. Berpalinglah dari ambisi dan keserakahan. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Berpalinglah dari harta dan kekuasaan. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan, pemulihan, dan keutuhan diri di dalam Kristus. Kiranya hidup kita diperbaharui saat ini. Terpujilah Kristus. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus.
Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Kerumunan massa selalu berpengaruh dalam segala zaman dan tempat. Mereka selalu memainkan peran yang sangat penting di dalam situasi genting sekalipun. Di dalam drama penyaliban Yesus, kerumunan massa memberikan arti yang begitu besar dalam proses penghukuman terhadap Yesus. Sulit dibayangkan ketika kerumunan massa bisa berubah dengan begitu cepat dari sambutan terhadap Yesus saat ia memasuki kota Yerusalem sampai akhirnya menjadi teriakan untuk penghakimannya di atas kayu salib. Sejauh mana pilihan kita berdampak pada sebuah keputusan, itulah yang akan kita pelajari bersama dari Minggu Prapaskah keempat. Ada kalanya kita memilih untuk diam karena kita merasa bahwa suara kita tidak dihitung. Tapi ada kalanya kita memilih untuk bersuara, namun menjadi suara yang sama dengan mayoritas yang bahkan menginginkan hal buruk terjadi. Apa pilihan kita? Mari kita belajar bersama. Selamat merefleksikan diri. Tuhan Yesus memberkati. Sejauh mana pilihan kita berdampak pada sebuah keputusan? Tuhan pimpin anakmu. Kita
Saya membayangkan, jika saya yang berada di sana, maka saya juga akan segera mengeluarkan gadget dan mengabadikan atraksi jalanan tadi. Bukankah mereka sangat kreatif dan menghibur dengan kostum dan body painting yang menarik? Ditambah lagi, apa yang mereka peragakan tadi memiliki pesan yang dalam dan inspiratif untuk yang menyaksikannya. Atraksi itu layak diberikan sebuah aplaus. Atraksi. Kita senang melihat atraksi. Bahkan ketika yang terjadi adalah atraksi kekerasan. Kita melihat, sesekali mengabadikan dan tak lupa mengambil jarak dari aksi kekerasan itu. Semakin keras atraksi itu, semakin banyak yang menyaksikan. Dan layaknya sebuah atraksi, ketika semakin banyak orang yang menyaksikan, maka atraksi itu akan berlangsung lebih lama. Bahkan mungkin diulang lagi keesokan harinya. Melihat dan mengambil jarak. Layaknya sebagian besar orang, kita enggan untuk mengakhiri aksi kekerasan, aksi ketidakadilan, serta penindasan dan kesewenangan. Kita nyaman melihatnya sebagai sebuah atraksi. Mungkin kita tergugah, mungkin kita merasa kasihan, atau juga mungkin kita geram. Tetapi hanya sebatas, cukup lihat aja, bukan saya kok yang terlibat. Bukankah dengan diam kita tidak mengakhirinya? Bukankah dengan diam kita melanggengkan kekerasan dan ketidakadilan itu untuk berlangsung terus? Bukankah dengan diam melanggengkan kita juga menjadi pelaku kekerasan dan ketidakadilan? Bukankah sesuatu yang langgeng dan terus berlangsung lama-lama akan menjadi budaya? Kekerasan dan ketidakadilan akhirnya menjadi hal yang wajar dan bisa diterima. Karena sudah wajar dan menjadi budaya, maka kita pun bisa melakukannya. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan, bahkan pun pembiaran yang telah kita lakukan selama ini. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami menjadi pelaku kekerasan dan ketidakadilan kepada sesama kami. Bahkan kami diam dan melakukan pembiaran ketika kami melihat tindak kekerasan dan ketidakadilan terjadi di sekitar kami. Ampunilah kami yang tidak mampu bersikap benar. Kami ikut berdusta ketika sekitar kami berdusta. Kami ikut curang ketika teman kami curang. Kami ikut menindas ketika rekan kami menindas. Pulihkanlah kami ya Allah, sehingga kami mampu hidup dalam kebenaran-Mu, berlaku kasih, dan secara aktif membawa damai-Mu di tengah dunia. Amin. Bagi Yesus kuserahkan.
Allah adalah setia dan penuh kasih, sehingga Ia mengampuni umat-Nya yang telah mengakui segala pelanggaran di hadapan-Nya. Ia mau kita senantiasa hidup dalam kebenaran-Nya. Sama seperti pemazmur yang mau hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan. Mazmur 26 ayat 2-3 berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan sudah memulihkan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi baru seperti kidung yang merdu. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara haleluya.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang terbaik, kesempatan yang teristimewa ketika kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman. Firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Dan biarlah kebenaran itu menuntun hati, menuntun pikiran kami, dan mengubah seluruh keberadaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Berikan kami kerendahan hati ya Bapa. Terlebih juga jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sungguh tidak fasih berbicara. Biar Engkau pakai mulut, bibir, perkataan hamba. Dan sungguh-sungguh firman Tuhan juga memberkati setiap jemaat pada pagi hari ini. Kekuatan, penghiburan, pengharapan sejati Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Dia bersalah. Jelas dia bersalah. Dia harus dihukum. Dia telah menodai kitab suci kami. Lihat kan? Jelas-jelas dia yang salah. Dia adalah orang berdosa. Dia telah bersalah. Tidak. Dia telah berdusta. Hukum dia. Jelas dia harus. Benar kata para imam. Dia telah berdosa. Dan sudah layak dia dihukum. Tolong beri dia pengampunan. Apakah engkau melihat sedikit kebaikan dari dirinya? Kami telah banyak disembuhkan oleh dirinya. Dan bahkan kami telah melihat mukjizat dari dirinya. Beri dia pengampunan. Tetap saja dia bersalah. Dia harus disalibkan. Apa maksudmu? Dia telah melakukan sebuah kesalahan. Dia pantas untuk dihukum. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Dia harus salibkan. Tidak mungkin. Kami mohon, ampuni dia. Ampuni dia. Ampuni dia. Jelas dia bersalah. Dia telah berdosa. Kami ingin dia agar dia disalibkan.
hukuman pantas untuknya. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Tidak mungkin. Dari usahamu, engkau akan sama-sama dengan dia. Dan mereka telah dibutakan oleh kegelapan. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Sudah kenal maka semakin sayang. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah esensi gereja. Esensi gereja. Ya. Gereja bukan saja tempat beribadah, tetapi orang-orang yang di dalamnya awalnya tidak kenal. Sudah kenal tambah sayang. Persekutuan yang indah adanya di dalam gereja. Khususnya pagi hari ini kita melakukan kebaktian yang jarang sekali kita lakukan. Kebaktian intergenerasional. Ya, orang muda bergabung dengan orang tua. Bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya. Ini perkenalan diri saya. Ya, saya Pendeta Chen Beni. Ada yang bisa baca nama Mandarin saya? Chen Huaming. Wah, itu ya. Saya melayani di GKI Pinangsia. GKI Pinangsia itu klasis Priangan, di mana di dalam ibadahnya mereka ada ibadah yang memakai bahasa Mandarin. Ya. Nah, sebelum saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya menyelesaikan S1 saya di Bina Nusantara, lalu kuliah sambil kerja 13 tahun di PT Asaba, ya. Lalu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya sekolah di STT Amanat Agung, di mana penginjil Astrid Sinaga melayani di sana. Dan tahun 1999 saya menikah. Ya, jadi saya sudah melewati 3 fase kehidupan yang penting. Ya, lulus S1, bekerja, menikah. Tuhan panggil saya. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada yang tahu GKI Pinangsia? Ya, ada tahu ya. Jadi saya tinggal di dalam gereja. Ya, kalau Bapak Ibu mampir ke daerah Pinangsia, datang cari saya, ketemu saya traktir bakmi. Ya, bakmi Pinang Sari. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya melayani di sana dari tahun 2008 sampai sekarang. Ya, saya sempat menjadi pembina remaja pemuda, komisi dewasa, pembina kebaktian umum 1 dan 3, dan masih banyak pelayanan di sana. Dan bersyukur kepada Tuhan, tahun 2015, 19 Januari saya diteguhkan menjadi pendeta GKI. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian perkenalan diri saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika saya diberikan tema ini, lalu saya baca tujuannya, sasarannya, orang banyak salibkan dia. Orang banyak berkata salibkan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya membagi 5 tahap kebenaran di dalam kehidupan manusia. 5 tahap kebenaran. Tahapan pertama itu mulai dari anak kecil, baru nongol, ya.
lalu belum masuk sekolah, kebenaran siapa yang dia pegang? Kata-kata siapa yang dia percayai, yang dia pegang? Kata-kata siapa? Orang tua, Bapak Ibu. Wah, tambah bakmi 1 mangkok. Ya, nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, masih ingat gak waktu kita kecil? Ya, mungkin ribut, mungkin bertengkar ketika ambil mainan. Ya, berbagi mainan. Ada yang kalah, nangis. Ngomongnya bagaimana tuh? Ngomongnya bagaimana? Masih ingat gak? Jangan kemana-mana lu ya. Aku kasih tahu. Papaku. Wih, papanya tinggi, botak, hitam, gede. Kebenaran orang tua, ya, yang dipegang. Ya, dan hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, kata-kata kita khususnya anak terhadap kepada anak kita dipegang sama dia. Papa, mama janji. Wah, mereka ingat. Papa, mama, ama, popo janji. Mereka ingat. Kebenaran yang kedua, udah masuk sekolah. Kebenaran siapa yang dia pegang? Guru. Wah, kayaknya bocorannya udah tahu nih ya. Ya, kebenaran guru, Bapak Ibu. Ya, saya punya anak, saya menikah 10 tahun, saya baru mempunyai anak. Ya, saya baru mempunyai anak selama menikah 10 tahun. Sekarang anak saya ini kelas 5 SD, masih kecil. Waktu dia kelas 2, ya saya mengajari dia. Lalu yang saya ajari caranya lebih gampang, jawabannya sama. Jawabannya sama, caranya lebih gampang dibandingkan guru yang mengajarnya. Dia bilang, dia lihat. Dia bilang apa? Papa caranya salah. Papa caranya salah. Saya bilang ini lebih cepat tuh, jawabannya sama. Iya, tapi ibu guru, bapak guru nggak ngajar begitu. Ya, salah papa. Wah, saya saking jengkelnya bilang begini, percaya papa atau percaya guru kamu? Dengan polosnya dia mengatakan, ya percaya guru saya dong. Wah, tuh. Kebenaran yang ketiga, ya kata-katanya siapa yang dipegang? Anak remaja. Sekarang hari ini ada anak remaja. Tolong angkat tangan. Anak remaja, ya anak remaja pemuda, ya kelas 2 SMP sampai masuk kuliah. Kebenaran siapa yang kalian pegang? Belum boleh pacaran. Kebenaran siapa? Kebanyakan kebenaran teman. Saya pernah berkhotbah di kebaktian remaja di salah satu GKI. Saya ngajukan pertanyaan seperti ini. Hai teman-teman remaja pemuda, siapa yang pernah berkelahi dengan orang tuamu gara-gara belain teman? Siapa yang pernah ribut? Siapa yang pernah berkelahi dengan orang tuamu gara-gara belain teman? Saya tanya mereka, coba ajukan tangan. Saya kaget. Hampir dari semua mereka ajukan tangan. Pernah berkelahi, pernah ribut dengan orang tua gara-gara belain teman. Padahal kalau dipikir-pikir teman bisa salah gak? Bisa salah gak? Bisa salah. Kalau dipikir-pikir, kalau kita sakit teman-teman remaja, siapa yang belain kalian? Orang tua. Ya, kebenaran yang keempat. Wait, udah dibuka tuh. Ya, sudah bekerja, sudah menikah. Kebenaran siapa? Kebenaran siapa? Kebenaran saya. Kebenaran aku. Kalau aku bilang ini, ya inilah kebenaranku. Jadi menjadi satu bagian permasalahan di rumah tangga. Betul tidak? Suami, istri, tarik-tarikan, ikut kata-kataku, taat kata-kataku, berubah sesuai dengan apa yang aku minta. Betul tidak? Di rumah tangga, ya masalah yang terbesar seperti itu. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan Matius pasal yang ke-27,
ayat 22 sampai ayat 5, ada satu kebenaran lagi. Kebenaran siapa itu? Kebenaran orang banyak. Kebenaran orang banyak. Di mana kebenaran itu terus didengungkan walaupun sebenarnya kebenaran itu tidak ada dasarnya. Ya, khususnya di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Siapakah yang mereka yang mengatakan saliblah dia, salibkan dia. Dan terlebih mereka mengatakan tanggungkan darah itu kepada kami. Tanggungkan darah yang disalibkan itu kepada anak-anak kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca cerita tersebut, istrinya Pilatus saja, ya, Pilatus waktu itu gubernur Romawi yang mengadili Tuhan Yesus. Istrinya Pilatus saja yang menjadi pengamat titip pesan ke Pilatus, kamu jangan ikut campur dengan perkara ini. Ini orang benar. Ini orang benar. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hati-hati dengan kebenaran orang banyak saat ini. Hati-hati dengan kebenaran orang banyak saat ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, teman-teman remaja, pemuda, kalau satu kelas menganggap kebenaran, nyontek itu dibenarkan, nyontek itu diperbolehkan. Yang tidak nyontek jadi apa? Jadi aneh. Betul tidak? Padahal salah. Yang nyontek itu benar. Dulu saya kuliah di BINUS, ya, biasa ada titip absen. Betul ya? Titip absen. Saya nggak mau titip absen. Ada sekali waktu ada mahasiswi cantik sekali, ya deketin saya. Titip absen ya. Saya katakan, saya nggak terima titip absen. Dia kaget. Dia marah sama saya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebenaran orang banyak seringkali menjerumuskan. Kebenaran orang banyak seringkali menjerumuskan. Kita hati-hati. Ya. Nah inilah kebenaran sejati. Firman Tuhan, kebenaran sejati. Amin. Amin. Yang jadi pertanyaan, seberapa dalam kita suka akan firman Tuhan? Seberapa dalam kita suka akan firman Tuhan? Seberapa dalam firman Tuhan itu mengubah kehidupan saya? Seberapa dalam firman Tuhan itu mengubah kehidupan saya? Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini penting sekali. Kenapa? Kebenaran saya bisa salah. Kebenaran orang tua minta maaf juga bisa salah. Kebenaran guru juga bisa salah. Apalagi kebenaran teman. Kebenaran siapa yang kita pegang? Kebenaran siapa yang kita pegang? Kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menemukan kebenaran sejati itu, biar kita suka. Kebenaran sejati itu diberikan Tuhan agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kebenaran sejati itu Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dituntun kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, masa Lent, masa Prapaskah ini, masa di mana kita betul-betul merenung, lihat kisah penyaliban Tuhan Yesus, lihat kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib, lihat. Seringkali orang meremehkan tentang dosa. Seringkali orang meremehkan tentang dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebenaran orang banyak di dalam pemikiran yang salah tentang dosa. Pemikiran yang salah terhadap dosa. Ayo korupsi,
ayo narkoba, ayo free sex. Ya, salah. Ada 5 kesalahan yang ada yang diberitahukan melalui kebanyakan orang. Ya, orang lain kalau korupsi ketangkep, saya mah enggak. Ya, kalau begitu nikmat, tidak mungkin hasilnya begitu buruk. Buruk hasilnya. Kalau engkau melakukan dosa, aku dapat berhenti kapan saja. Salah besar. Ada pertama, ada kedua. Ada kedua, ada ketiga. Selanjutnya engkau dibelenggu oleh dosa. Ya, tak seorang pun akan terluka. Betul tidak? Salah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman remaja, pemuda, andai kata misalkan kamu enggak naik kelas, siapa yang terluka? Siapa yang terluka? Keluarga besar terluka. Keluarga besar terluka. Ya. Yang kelima, dikatakan apa? Ketika ada berzinahan, mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Kami kan cuma berteman. Betul tidak? Kami kan cuma berteman, nggak ada hubungan lain. Jangan bikin macam-macam, kita cuma teman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, iblis masuk ke dalam pikiran manusia dengan melegakan apa yang dituliskan di sini. Dosa dianggap tidak penting, dosa dianggap tidak serius. Salah besar. Kenapa saya beranikan salah besar? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bekerja di dalam satu perusahaan dan perusahaan itu ada masalah, sampai bos, sampai yang punya perusahaan turun tangan, masalah kecil, masalah besar. Sampai bos, sampai yang punya masalah, punya perusahaan itu turun tangan, masalah serius. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk apa? Membereskan dosa manusia di atas kayu salib. Dosa itu serius atau tidak? Dosa itu serius atau tidak? Serius. Serius sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap kelima hal tersebut jangan kita anggap enteng. Kelima hal tersebut adalah hal yang salah di dalam pemikiran kita. Dan itu sudah merasuk karena orang banyak mengatakannya. Bertobatlah. Buang dosa tersebut jauh-jauh. Jangan kau simpan, jangan kau bermain-main terhadap dosa tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimanakah manusia menyelesaikan dosa manusia? Bagaimanakah manusia menyelesaikan dosa manusia di hadapan Tuhan? Ini pemikiran yang salah juga, Bapak Ibu. Orang banyak mengatakan engkau berdosa, bertobat. Engkau berdosa, ganti dosamu dengan perbuatan baik. Engkau berdosa, lakukan amal ibadah, persembahkan korban. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Salah. Bagaimana mungkin perbuatan baik menggantikan dosa kita? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, minta maaf. Ini ilustrasi gambar yang nggak baik nih. Saya pendeta, sekali waktu ngejar waktu, jemput anak saya, lampu merah diterobos, ya, lampu merah diterobos, lalu ada polisi, prit, ya, Bapak berhenti, kok nggak lihat lampu merah? Saya lihat lampu merah, Pak. Kenapa nggak berhenti? Nggak lihat Bapak. Kenapa nggak berhenti? Nggak lihat Bapak. Ya, ditilang ya. Dia tilang, Pak. Sebelum ditilang, dia katakan apa? Pak, saya ini pendeta, gereja saya nggak jauh deh, tuh. Minta maaf, bikin malu. Ya, terus katakan apa? Bapak tahu kan pendeta saya
banyak melakukan perbuatan baik, saya banyak bantu orang. Tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Polisi yang baik, ampuni tidak. Saya sekali ini saja, saya buru-buru mau jemput anak. Polisi yang baik, tetap tilang atau ampuni? Polisi yang baik, tilang atau ampuni? Pendeta loh. Terserah polisi itu betul-betul tilang saya. Dikatakan apa? Terserah lu mau siapa, tapi lu udah salah. Betul tidak? Betul tidak? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adakah manusia yang tidak pernah bersalah? Ada tidak? Enggak ada. Pasti pernah bersalah. Inilah setetes rusak susu sebelanga. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita meremehkan dosa. Menyelesaikan dosa dengan apa? Ganti korban. Ganti dosa kita dengan mempersembahkan korban. Yang berdosa siapa? Kita, manusia. Betul tidak? Digantikan dengan hewan. Setara atau tidak? Setara atau tidak? Tidak setara. Manusia berdosa diganti dengan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah maknanya Tuhan Yesus disalibkan. Manusia ganti manusia. Dengan menggantikan manusia berdosa, menyelesaikan dosa manusia di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi satu bagian penting kenapa proses penyaliban Tuhan Yesus ada. Dan bagaimana proses penyaliban Tuhan Yesus itu begitu serius. Berharap kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, teman-teman remaja, meresponi bagian ini. Meresponi bagian ini. Kenapa? Karena manusia berdosa perlu juru selamat. Amin. Tidak ada cara lain bagaimana kita menyelesaikan begitu keseriusan terhadap dosa. Tidak ada cara lain. Juru selamat kita perlukan. Untuk apa? Menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita baca bersama-sama 1 Timotius 1 ayat 15. 1, 2, 3. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan menyelamatkan engkau, menebus dosa-dosamu. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. 3 minggu yang lalu jemaat kami punya tante. Jam 7 pagi dia pergi kerja. Itu hari Selasa. Ya, hari Rabunya libur, hari Selasa pergi kerja. Nah, apa yang terjadi? Dia jalan kosong, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba kendaraan dinyalakan. Katanya sih, ya, masuk gigi, tabrak. Tantenya tersebut tergiles, masuk ke kolong mobil. Ada orang-orang yang bantuin. Dia masih sadar. Dia telepon saudaranya, saya ketabrak. Ya, gimana nih? Ayo udah pergi ke rumah sakit. Dia pergi ke klinik, masih sadar. Setelah itu klinik angkat tangan, kami tidak bisa handle, pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit masuk ICU sudah tancap. Dia katakan badan saya sakit. Gak lama kemudian meninggal. Tidak lama kemudian meninggal. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bila mana Bapak Ibu mendengar berita sukacita tentang penebusan dosa, percayalah kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Jangan tunda. Jangan tunda. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan.
Ketika kita percaya Tuhan Yesus, bukan saja kita mendapatkan penebusan dosa kita, tetapi Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah ada hidup yang kekal nanti di surga, bagaimana perasaan kita? Takut gak? Khawatir gak? Seharusnya tidak ada. Seharusnya tidak ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, biar firman Tuhan. Ya, tolong video klip saya terakhir ditutup oleh video klip. Ya, sudah. Ya, video klip ini singkat. Ya, siapa yang mau punya anjing seperti itu? Ya, wah, anjingnya pintar ya. Apa bagian yang menarik dalam video klip ini? Apa yang menarik? Ketika tuannya datang, ya anjing itu naik, lompat ke sadel belakang sepeda, betul ya? Betul ya? Ya, saya melihat ada satu adegan lagi yang menarik dan itu terenyuh hati saya. Bagian apa itu? Ketika tuannya menaruh sepedanya, jagai sepedaku, ya jangan sampai hilang. Bagaimana cara menjagainya? Bagaimana cara menjagainya? Seekor anjing wajarnya dia selonjor aja, tiduran, betul ya? Ya, tiduran menjagainya. Orang dekat ambil, dia gonggong, dia gigit. Tetapi anjing tersebut dia pegang sepeda tersebut. Dia pegang sepeda tersebut. Ya, berapa lama dia pegang? Saya juga nggak tahu karena video klipnya dipotong-potong. 5 menit cara demikian dia pegang. 10 menit, 1 jam, 2 jam baru tuannya datang. Mau pipis nih. Ya, wah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, dia pegang jangan sampai bergeser. Dia pegang jangan sampai hilang. Dia pegang jangan sampai orang mengambilnya. Taat sepenuhnya. Betul ya? Taat sepenuhnya. Minta maaf, saya harus ngomong perkataan yang tidak enak. Minta maaf ya. Masa sih kita kalah? Masa sih kita kalah setia? Masa sih kita kalah taat? Minta maaf dengan seekor anjing. Firman Tuhan baik buat kita. Firman Tuhan baik buat kita. Bukan saja baik, sungguh teramat baik. Adakah kita taat? Adakah kita setia? Anak-anak muda, dengan apakah engkau menjaga kekudusanmu? Firman Tuhan mengatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menuntun kita
kepada keselamatan. Firman Tuhan memberitahu kepada kita cara menyelesaikan dosa-dosa kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal. Sehingga kalau ditanya, mana yang lebih penting? Kalau orang tua kalau ditanya bagaimana jawabnya? Yang penting adalah sehat. Betul ya? Yang penting saya sehat. Bisa gak sehat 100%? Gak bisa. Ya, kalau sehat 100% dokter nggak laku. Ya, tetap ada proses kematian. Yang penting apa? Saya dapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Jangan anggap enteng dosamu. Jangan engkau cuek terhadap kesalahan ataupun ketidakperhatian engkau kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Kristus Yesus telah menebus dosa kita. Bagaimana dengan kita? Ada kekuatan, ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Amin. Bersama dengan umat percaya dan gereja di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dan kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, sekarang kami datang ke hadirat-Mu untuk mendoakan jemaat GKI Kafling Polri-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Untuk jemaat yang sedang mengalami sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan melalui penanganan medis dan obat-obatan yang dikonsumsi. Bagi jemaat yang sedang mengalami duka cita, kiranya Engkau menghibur dan memberikan sukacita yang daripada-Mu saja. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan dan usahanya. Berkati supaya dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan dapat menjadi berkat bagi mereka dan sesama, untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Kristus kami mohon. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja di mana kami bersekutu, GKI Kafling Polri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Yael Lamorahan,
para penatua, para pengurus komisi, para panitia kegiatan atau hari besar gerejawi, dan semua pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat, kemampuan, satuan hati, dan semangat dalam melayani Engkau dan jemaat-Mu di tempat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk beberapa daerah yang mengalami bencana alam, baik itu banjir, angin kencang, gempa bumi, musibah kebakaran, dan musibah lainnya ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhanlah yang memampukan pemulihan kondisi saudara-saudara kami yang mengalami musibah tersebut. Dan kiranya kami juga bisa turut aktif dalam membantu saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri serta jajarannya. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat pada pemimpin negara kami agar dapat memimpin dengan bijak dan mengatasi persoalan-persoalan yang bangsa kami ini hadapi, baik itu persoalan ekonomi, politik, dan keamanan. Kami juga teringat dalam beberapa minggu ke depan, bangsa kami akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu presiden, wakil presiden, dan juga pemilu legislatif pada 17 April 2019. Berikanlah kami hikmat untuk dapat memilih pemimpin dan juga pelayan bangsa ini sesuai dengan hati nurani kami, dan siapapun hasilnya nanti yang terpilih, kiranya itu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan bangsa ini dari perpecahan karena persoalan memilih pemimpin bangsa. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Kristus kami memohon. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan rangkaian acara Paskah kami dari Prapaskah, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah. Berkati rangkaian acara Paskah kami supaya dapat berlangsung dengan lancar dan dapat menjadi berkat bagi jemaat GKI Kafling Polri. Berkati juga panitia yang sudah menyiapkan rangkaian acara Paskah dengan baik, agar dapat menjalankan rangkaian acara Paskah ini dengan baik pula. Dalam nama Kristus kami memohon. Di akhir daripada pokok doa kami kembali bersatu hati menyerahkan keluarga-keluarga GKI Kafling Polri. Tuhan, kami rindu keharmonisan, pemulihan di dalam setiap keluarga mereka. Tuhan, suami istri pada sekarang ini begitu banyak tekanan. Biarlah Engkau berikan keintiman, kesatuan hati bagi suami istri, sehingga mereka dalam menjalani keluarga mereka dengan baik. Berikan mereka hikmat bijaksana, berikan mereka kekuatan, dan juga apa yang mereka kerjakan Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Khususnya juga untuk anak-anak mereka. Tuhan, begitu banyak pergumulan yang terjadi di dalam dunia anak, baik dari kecil sampai mereka mandiri. Pagi hari ini kami bersatu hati, biarlah keluarga-keluarga yang ada, khususnya anak-anak mereka, boleh terdidik dengan baik. Iman mereka tumbuh dengan baik. Mereka mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama mereka dan keluarga besar yang lainnya. Dan kami bersatu hati ya Tuhan, menyerahkan keluarga-keluarga Kristen di tempat ini. Biarlah kesaksian hidup mereka sungguh nyata, sungguh indah, dan begitu banyak orang percaya melalui keluarga mereka. Tuhan, pulihkan hubungan-hubungan yang mungkin mulai tidak baik ataupun yang sedang rapuh. Tuhan, tambahkan kasih kepada mereka satu keluarga. Terlebih juga tambahkan pengampunan di antara mereka. Engkau dengar doa kami ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita menyanyikan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu sebumi
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bawa persembahan saat ini dengan penuh sukacita. Ingatlah seluruh hidup kita adalah milik Tuhan yang kita gunakan untuk mempermuliakan nama-Nya. Kasih ya Tuhanku
ku taati, ku hargai di dalam kanan dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari pemberian-Mu hari ini, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang Engkau nyatakan kepada kami, bahwa kebenaran yang paling benar adalah firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami juga boleh memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini, kuduskan dan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di deritakan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang senantiasa taat dan membawa damai. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, camkanlah akan firman Tuhan. Beranilah pikul salib, beranilah sangkal diri. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.